Ulama anak cabang Kecamatan Kundang Legi, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, kajian kita adalah kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kenapa semakin mundur ke belakang? Maju ke belakang. Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai halaman berapa? Halaman berapa? 19. Masya Allah, ingatannya masih kuat ya. Seenam. Dipikir kita sudah tua. Gak enak main fisik. Baik, kita Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Ma'sum Al-Jogjawi, saking Yogyakarta, Jawa Wusta. Jadi dalam kitab ini dalil-dalil hujjah-hujjahnya, dasar hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sholat Jumat, bukan sholat Jumatnya, tetapi sunnah qabliyah Jumat. Sebelum sholat Jumat itu ada sholat sunnahnya enggak sih? Kalau sholat duhur ma'ruf, masyhur. Qabliyah duhur ya sudah, enggak ada yang khilaf. Semua rawatib qabliyah duhur dan ba'diyah duhur sudah sepakat. Tetapi kalau Jumatan, ada nggak sih sebelumnya qabliyah Jum'ah atau tidak? Itu yang kemudian menjadi silang pendapat. Nah, kita sudah turun menurun sebelum sholat Jumat kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan itu kemudian beliau terangkan lagi, ini loh dasar hukumnya. Baik, lanjut halaman 19. Halaman 19. Insyaallah paragraf yang pertama, itu baris ketiga. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif. Ya. Pribun? Oh iya, ya. Wa fi sunnat at-Tirmidzi. Habib baca adalah qala al-muallif. Qala al-muallif Syekh Ali Ma'sum rahimahullah taala berkata, gitu ya. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Ali Ma'sum. Ini ada muridnya di sini. Yang ada di hadapan kita, beliau ini beliau nyantri di Krapia. Beliau nyantri di Jogja. Beliau nyebutnya Mbah Maksum. Nyebutnya Mbah. Kenapa? Tiang-tiang singen itu, orang-orang dulu itu ya orang-orang ikhlas, hatinya bersih ya. Jadi murid-murid itu memanggilnya bisa disebutkan Mbah Ali Ma'sum, Mbah Ma'sum, Mbah. Jadi tidak keberatan gelar sebutan. Profesor Dr. Al-Alamah, kedawan, kapoten. Tapi orang dulu Mbah, ya, Mbah. Bahkan Mbah Mun, betul nggih? Sebutnya
Mbah Mun, pokoknya Mbah Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Kiai Khos. Tetapi orang-orang santri-santrinya lebih akrab manggil dengan Mbah Mun. Kenapa? Menggambarkan kedekatan seorang mbah dengan cucu-cucunya. Mbah itu cedak sayang dengan putunya. Dengan manggil saya Mbah Taufik pun gimana? Ya, panggilnya Mbah gitu, Mbah. Waduh. Lain. Manggil Mbah. Baik. Beliau Mbah Maksum Kiai Haji Ali Maksum rahimahullah taala, muallif hadal kitab, beliau menyebutkan pada halaman 19 baris ketiga. Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yuqra'u fi salat as-subh yaum al-jum'ah. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi di Ahmad Syakir fi bab ma jaa ma yuqra' fi salatus subhi yaumal jum'ah. Babnya apa yang dibaca ma yuqra' fi salatus subhi ketika salat subuh yaumal jum'ah, ketika hari Jumat. Ma nasu kana Ibnu Umar, nasnya teksnya adalah kana Ibnu Umar yutilus salah qabla al-jum'ah. Kana Ibnu Umar yutilus salat qabla al-jum'ah. Ibnu Umar itu, Ibnu Umar nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah yang kedua, punya putra Abdullah bin Umar bin Khattab, sering disebut dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar juga sahabat, ayahnya Umar bin Khattab sahabat Rasulullah, putranya Abdullah bin Umar bin Khattab juga sahabat Rasulullah. Sang putra Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ini, karena beliau itu yutilus salah qabla al-jum'ah, beliau itu melaksanakan sholat yang panjang qabla al-jum'ah, sebelum sholat Jumat. Wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi, dan beliau Ibnu Umar juga yusalli ba'daha, sholat setelah Jumatan rak'atain fi baitihi, tetapi di rumah. Sebelum Jumatan sholatnya panjang, setelah Jumatan juga sholat 2 rakaat di rumah. Kemudian wa yuhaddits, kemudian beliau itu Ibnu Umar menyampaikan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Hal ini adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Umar ini melihat Rasulullah itu sebelum Jumatan beliau sholat sunnah panjang sebelum Jumatan, dan setelah Jumatan Rasulullah ini kemudian pulang ke rumah, di rumah sholat 2 rakaat. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Maka Ibnu Umar yang melihat, Ibnu Umar yang menyaksikan, beliau mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan ada kemungkinan Rasulullah melakukan hal itu tanpa memerintahkan sahabatnya. Lain cerita kalau Rasulullah perintahkan semua sahabatnya, enggak. Rasulullah tidak merintahkan, tapi beliau lakukan begitu saja tanpa memerintahkan sahabat. Lakukan sendiri. Kan begitu, melakukan untuk dirinya sendiri Rasulullah tanpa memerintahkan sahabat. Sahabat yang memperhatikan mungkin lihat, sahabat yang cuek-cuek saja yang menang air. Atau mungkin sahabat yang duduknya di saf belakang tidak kelihatan. Atau mungkin sahabat yang di parkiran
Tidak kelihatan. Oh, aduh, tambah aduh. Tapi Ibnu Umar melihat, menyaksikan, walaupun Rasulullah tidak merintah, maka Ibnu Umar mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, qala fi 'Aunil Ma'bud, qala Nawawi dalam kitab 'Aunil Ma'bud, Al-Imam An-Nawawi berkata fil Khulasah sahih ala syartul Bukhari. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis yang sahih ala syartul Bukhari. Persyaratan sahihnya sama dengan persyaratan yang diterapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Iraqi fi Syarh At-Tirmidzi isnaduhu sahih. Hadis tadi dari Ibnu Umar tadi sanadnya sahih, la jarama, tidak ada masalah. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi, dan juga dikeluarkan oleh sahabat Al-Muhaddits Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Kemudian an ahkamil fuqaha fi muqarrarati Nahdlatul Ulama al-juz'ul awal. Juga hal ini ditetapkan atau dituliskan atau ditegaskan oleh al-fuqaha, para ahli fikih, fi muqarrarat, dalam catatan keputusan penting Nahdlatul Ulama yang dikumpulkan oleh Nahdlatul Ulama al-juz'ul awal pada juz yang pertama. Baik. Masya Allah. Selesai. Tapi beri suatu ibadah yang disampaikan kepada Rasulullah itu menjadi kebiasaan. Biasanya dalam fikihnya itu ada sebutan namu akal. Kalau ini tidak. Oke, baik. Lebih dalam ini ya. Ini sekarang kita melangkah lebih dalam lagi. Kita melangkah memahami lebih dalam lagi. Sunnah, gitu ya. Ada sunnah muakkadah, gitu ya. Ada sunnah muakkadah. Bedanya apa, Bu? Bu, ditapai bahaya menengah. Sunnah ya artinya kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu artinya sunnah. Kalau sunnah muakkadah artinya sunnah yang amat sangat dianjurkan. Ustaz, terima kasih saja. Jazakumullah khair. Allah azza wa jalla. Semoga Allah mempertemukan Anda dengan jodoh secepatnya. Kak terima Beb istrinya. Gak usah ngegas begini. Kalau dulu ya, ketika kita ngaji, ketika kita dulu nyantri, ketika kita dulu di Hadramaut di Tarim, jadi seneng guyon. Kalau menerima tamu, gitu ya, menerima tamu. Sahibul bait, ada ayah, ada orang-orang tua, ada orang-orang sepuh. Maka ada generasi yang remaja menjelang dewasa. Tradisi kebiasaan yang melayani para sesepuh, bukan yang anak kecil. Yang melayani para sesepuh bukan sahibul bait yang berusia lanjut sepuh sudah berkeluarga, tetapi yang melayani ngambilkan makannya, memberikan minumnya, membawakan teko ceret isinya minuman untuk dituangkan, yang menyediakan cuci tangan beserta sabunnya. Itu mereka para remaja yang beranjak dewasa, usia ingin berumah tangga. Memang itu
tradisinya. Kenapa? Ketika mereka khidmah melayani tamu-tamunya, maka sang tamu itu akan memberikan doa karena kebaikannya. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi dirimu, semoga diberikan panjang umur. Tapi semoga Allah membukakan pintu rezeki. Tapi untuk anak-anak usia remaja menjelang dewasa, ya harapan terbesar ya jodoh. Maka kebiasaan Allah Azza semoga engkau dipertemukan dengan jodohmu, semoga cepat menikah. Amin. Tapi jenengan enggak remaja, sudah itu kebiasaan. Yang memberikan adalah remaja menjelang dewasa. Baik, kok ke situ kenapa? Bu, lanjut deh, Bu. Ibu yang ngegas Pak tadi. Iya, Bu. Jangan dimasukkan hati. Baik. Al-mithal tsalits. Misal yang ketiga, pembahasan yang ketiga dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah hujjah, ini adalah dalil, ini adalah dasar hukum amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah turun temurun. Yang ketiga, at-talqinu lil mayyit. At-talqinu lil mayyit. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'ul awal. Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Syekh, alim, imam, salah satu imam, salah satu tokoh, salah satu pembesar, tetapi dalam mazhab Hambali. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah adalah beberapa nama-nama ulama besar yang mereka bermadhabkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini sekarang menjadi mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Jadi Habib sampaikan dulu ya, mazhab yang pertama kali muncul itu mazhab Hanafi, mazhab kedua mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat adalah mazhab Hambali. Tahun berapa? Mazhab Hambali itu 180 Hijriah. Oh, jauh sebelum Saudi Arabia, jauh. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya beberapa puluh tahun setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Istilah kata mereka ini salafus soleh dari mazhab Hambali. Jelas? Tetapi kemudian datanglah kerajaan Saudi Arabia, kemudian menjadikan mazhab Hambali sebagai mazhab resmi kerajaan. Kemudian muncul ulama-ulama baru di bawah naungan kerajaan Saudi Arabia yang kemudian mengatakan ini sesuai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kadang-kadang yang mereka sampaikan, yang mereka fatwakan tidak sejalan, tidak sinkron dengan salafnya dari mazhab Hambali. Maka dalam kitab ini Syekh Ali Maksum, Bah Maksum ini, beliau dengan tegas qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini loh mengatakan, kenapa? Karena beliau alim ulama dalam mazhab Hambali. Jadi yang nyar-nyaran ini loh. Yang baru-baru ini loh, sing anyar-nyaran, yang baru kemarin sore itu loh, lihat ulamamu dewe kan gitu. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Ibnu Taimiyah menyampaikan dalam fatwa-fatwa beliau sendiri al-juz'ul awal, hadza talqin al-madhkur, yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Syuf, Ibnu Taimiyah ya, bukan mazhab Syafi'i ini, bukan ulama kita ini, ulama mazhab Hambali.
salaf dari mazhab Hambali. Dari mereka sendiri mengatakan, hadza talqinil madhkur. Talqin yang dibahas ini loh. Talqin yang disebut ini, yaitu talqinul mayyit ba'da dafni. Talqinnya mayit setelah dikuburkan. Qad thabata an ta'ifatin minas sahabah. Thabat, memang ada riwayatnya. Memang ada riwayat dari sahabat. Memang ada para sahabat. Ta'ifatun minas sahabat. Ada sekelompok dari sahabat. Ada generasi dari kalangan sahabat, annahum amaru bihi. Mereka para sahabat itu memerintahkan untuk membacakan talqin. Ka Abi Umamah Al-Bahili, seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, berhenti dulu ya. Di titik ini berhenti. Talqinul mayyit. Sudah hafal? Belum. Orang dijemur jenuh. Karena judulnya talqinul mayyit ba'da dafn. Talqin mayit setelah dikuburkan. Nah, ini saya tanya kepada para ibunda muslimah, sudah hafal atau belum? Belum. Sudah pernah dengar atau belum? Sudah pernah ditalqin. Belum tahu. Sudah pernah ke kuburan? Sering. Maksud saya ketika menguburkan jenazah pernah ikut? Betul? Kalau ziarah kubur mungkin ziarah ya. Ziarah kubur, nah ziarah kuburan. Oke. Baca tahlil, oke. Tapi pernah nggak ikut prosesi penguburan? Tidak pernah sama sekali. Juga belum pernah dikuburkan. Amin. Semoga panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, hajatnya kabul semua. Bu, jadi Bu, ini tak ceritani sedikit Bu ya. Bu, tak ceritani Bu ya. Ini buat ibu-ibu, kalau bapak-bapak atau muslimin mengantarkan jenazah masuk ke kuburan, masuk ke yang lain sudah pernah kan? Ya, sudah pernah. Nah, kalau ibu-ibu kan nggak pernah toh. Tak pengen jajal ya Bu? Betul? Masa boleh? Bu, jadi ketika jenazah dibawa, diangkat, diletakkan di atas penduso keranda, kemudian diangkat bersama-sama dengan keluarga dan rekan dan tetangga dari rumah duka, dihantarkan ke pekuburan makam. Bu, sampai di makam biasanya sudah banyak orang yang menunggu, karena keranda itu dibopong, digotong, dipikul bersama secara bergantian. Kenapa? Karena yang mikul itu dapat pahala yang luar biasa. Jadi jangan mentelan dong. Usahakan ikut ngangkat walaupun cuma 3, 4, 5 langkah. 3, 4, 5 langkah itu loh, kalau dibagi seluruh muslimin yang hadir, 5 langkah itu di rumah duka sampai sono bergantung tidak berasa. Kemudian ketika sudah sampai di makam ke pekuburan, maka diarahkan keranda itu dari arah kaki ya. Arah kaki ya. Dari arah kakinya keranda dibuka, kemudian keranda kain penutup itu dibentangkan di atasnya, menutup keranda dan menutup sebagian dari kuburan. Jenazah diangkat perlahan-lahan, kemudian kepalanya dari arah kaki nih, dari kepalanya dimasukkan ke lubang kubur sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi. Tetapi di dalam kubur bukan diuncalkan. Di dalam kubur sudah ada anak-anaknya, ahli warisnya yang menerima jenazah tadi, yang dari atas
Memberikan, mengulurkan. Mengulurkan gitu ya, mengulurkan tubuh jenazah bismillah ala millati rasulillah, yang di bawah menerima dengan pelan-pelan bismillah ala millati rasulillah. Kemudian jenazahnya Pak dimasukkan ke dalam liang lahat. Ada lubang kubur, ada liang lahat. Ukuran itu 2 meter kali 1 meter, kemudian dalamnya yo kira-kira 2 meteran juga ya. 2 meter dalam, 2 meter panjang, 2 meter lebar. Nah di dasar di dasar kuburan itu nanti ada galian lebih cekung ke dalam, itulah yang disebut dengan liang lahat. Nanti kapan-kapan praktek Bu ya. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan itu masuk dulu. Oh ini tak kuburan. Oh ini liang lahat. Oke. Bu, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Dimiringkan tubuhnya ke arah kiblat. Tali pengikat kafannya dilepas. Ini disebut dengan tali pocong. Itu tali pocong tuh, itu tali kafan itu. Padahal dari dulu ya tali pocong itu dilepasi ya. Zaman sekarang kan jadi heboh tali pocong itu. Itu dari dulu sudah dilepas. Kemudian Bu, wajahnya diungkap, disingkap hingga pipinya ditempelkan dengan tanah. Jadi pipi ini berbantalkan dengan tanah. Bu, Ibu pernah menempelkan pipi ke tanah? Ke suami. Ke suami katanya. Aspal bukan aspal. Itu nyongsok namanya. Oke, lanjut ya Bu. Kemudian ahli waris anak Anda akan mengumandangkan azan terakhir kalinya, mengumandangkan iqamah terakhir kalinya, kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan tikar, kemudian diuruk dengan tanah sampai atas, kemudian diberikan patok di kaki, kemudian diberikan patok di kepala, kemudian patoknya diberi nama. Ya kerudung putih namanya siapa? Jangan dulu. Contoh tok budak. Fulan bin Fulan. Selesai dikuburkan Bu, nah baru dibacakan talqin. Ini Bu yang dibahas. Kenapa? Sebagian orang ada yang mengingkari. Apa ditalqin? Kubur wis. Kubur wis. Titik kubur wis. Talqin itu bagaimana? Ibnu Taimiyah mengatakan sabat minal ta'ifah minas sahabat. Itu memang sabit, memang ada, memang diamalkan, memang dilakukan oleh generasi sahabat yang memerintahkan untuk dibacakan talqin. Siapa sahabat itu? Seperti Abu Umamah Al-Bahili. Baik, Bu, talqin jelas? Talqin jelas? Sudah. Lanjut ya. Kemudian paragraf berikutnya, waruwiya fihi haditsun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi. Diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayat hadis ini memang tidak bisa dihukumi sebagai hadis sahih. Walam yakun katsirun sahabah yaf'alu dzalik, dan tidak banyak sahabat yang melakukan hal tersebut. Falihada qala Imam Ahmad, oleh sebab itu sebagian dari ulama, di sini disebutkan Imam Ahmad wa ghairu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal,
Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pencetus mazhab Hambali yang pertama kali. Imam Ahmad bin Hanbal ghairuhu minal ulama, dan selain Imam Ahmad dari para ulama mengatakan inna hadza talqin la ba'sa bihi. Talqin ini la ba'sa bihi, boleh-boleh saja. Talqin ini tidak masalah. Farakhasu fihi, memperbolehkan mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, rakhasu bihi, dan ulama yang lainnya memperbolehkan. Kalau ditalqini monggo silakan, boleh-boleh saja. Walam ya'muru bihi, tetapi mereka tidak memerintahkan secara tegas. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, tetapi juga ada ta'ifah, sebagian min ashabi Syafi'i, dari murid-murid al-Imam Syafi'i wa Ahmad, dan murid-murid Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Wa karihu ta'ifatun min ashabi Malik wa ghairi, tetapi ada juga sebagian murid dari Imam Malik yang memakruhkannya. Kok tambah bingung begini? Intinya sebagian ulama ada yang mengatakan istahabbahu, ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sebagian ulama mengatakan dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh, tidak apa-apa. Sebagian lagi gerangan yang ketiga, lebih baik ditinggalkan saja, tidak usah, lebih baik makruh. Ada tiga versi. Yang paling selamat yang mana? Melakukan. Yang paling selamat yang ditinggalkan atau dilakukan? Tidak ada yang mewajibkan. Tapi kalau golek selamat, mana yang paling selamat? Dilakukan. Iya, jelas yang dilakukan. Yang dilakukan yang lebih selamat. Baik, lanjut. Halaman 21. Waktu kita sudah habis. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa, Bu? Masih jam 9 ya. Bu, sampai jam berapa? 10. Bu. Sampai jam berapa, Bu? Ya, jangan bandingan, Bu. Saya kan cowoknya. Ini tawanya penuh makna. Bu, sampai jam berapa, Bu? Kalau tanggal panjenengan, kalau Ibu minta bib sudah diakhiri, saya akan akhiri hubungan kita saat ini. Lanjut sedikit ya. Babak perpanjangan waktu 3 menit. Paragraf berikutnya, ammal hadithul ladzi qala annahu mimma la yuhkamu bi sihhati. Adapun hadis yang dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih, fahadha lafzuhu, maka berikut ini adalah lafaz teksnya. Qal Abu Umamah Al-Bahili, berkata sahabat Rasulullah bernama Abu Umamah Al-Bahili, idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna' bi mautana. Syuf, Abu Umamah Al-Bahili berkata, idza ana mittu, apabila saya mati, kata Abu Umamah Al-Bahili, fasna'u bi, maka lakukan kepadaku kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah Rasulullah perintahkan kepada kami. Kalau saya mati, idza ana mittu, apabila saya mati, fasna'u bi, lakukan kepadaku
kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim. sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada kami, an nasna bimautana, agar kami lakukan dengan orang-orang yang telah meninggal di antara kami. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami, beliau berkata, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila salah seorang dari saudara-saudara kalian, kalau dulurmu ana sing meninggal dunia, fasawaitumut turaba ala qabrihi, ketika kau telah kau kuburkan dengan tanah, gitu ya, sawaitumut turab ala qabri, ketika kuburnya sudah kau uruk dengan tanah, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, hendaklah salah seorang di antara kalian ala ra'si qabrihi, berada di bagian kepala kuburannya. Bagian kepala kuburannya. Mana bagian kepala, Bu? Utara. Kepalanya di bagian mana? Utara. Utara. Ya. Jenazah kan ngadepnya ke arah Benar. mana kiblat, Bu? Mana kiblatnya? Mana barat? Barat sana. Oke, berarti jenazah diarahkan ke arah kiblat. Kepalanya berarti di arah Utara. Berarti salah seorangnya berada di utara, di dekat kepala dari kuburan. Falyaqul thumma liyaqul, hendaklah ia berkata, ya fulan ibnu fulana fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Ya fulan bin fulan. Perlu mengatakan fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Sesungguhnya dia itu, maksudnya jenazah ini loh, maksudnya mayit ini loh, maksudnya yang di dalam kuburan ini loh, yasma'u, dia itu dengar, wala yujib, tapi tidak bisa jawab. Thumma liyaqul, hendaklah ia berkata, ya fulan bin fulan fa innahu yastawi qa'idan. Wahai fulan bin fulan fa innahu yastawi qa'idan. Kalau dikatakan ya fulan bin fulan yastawi qa'idan, maka ini yang asalnya di dalam liang lahat, apa namanya? Terwujud. Ditidurkan, ditutup dengan papan, yastawi qa'idan, maka dia akan bangun dan duduk. Allah. Ini horor juga nih. Yastawi qa'idan. Yastawi qa'idan. Itulah yang dikatakan muga-muga jembar Kuburane. Kenapa? Kasat mata kita memang liang lahat itu pas badan kecil mepet, tetapi ketika sudah ditutup dengan tanah diberi patok, itu adalah alam dunia yang berbatasan dengan alam barzakh. Itu adalah alam dunia yang bersinggungan dengan alam barzakh. Nek ndak percaya mlebu. Oke, jadi kalau gosok lo gorere cantik orang percaya mlebu bonceng ya. Bonceng. Kalau nggak percaya cobaan boncengan gitu. Ya fulan bin fulan yasma' wa la yujib. Kemudian ya fulan bin fulan yastawi qa'idan, maka dia bangun dan duduk. Ya Allah. Thumma liyaqul ya fulan bin fulan, dikatakan ketiga kali ya. Ya fulan bin fulan fa innahu yaqul arsyidna yarhamukallah, sesungguhnya yang asalnya tidur kemudian
duduk, yang sudah duduk ketika mendengar lagi suara dipanggil, arsyidna yarhamukallah, dia ini menjawab, arsyidna yarhamukallah, berikan kami petunjuk, berikan kami arahan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Menjawab ini. Tetapi kita yang di luar, kita yang ada di alam dunia, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasa dan tidak tahu. Bu, kita sudah belajar ilmu pada malam hari ini, monggo tinggal prakteknya. Nanti motin. Bu, kalau dengar ada yang meninggal dunia, siap-siap. Begitu sudah dikuburkan, begitu orang-orang sudah mulai pulang, bu, antenono. Kemudian panggil namanya, ya fulan bin fulan, satu kali. Kemudian ya fulan bin fulan kedua kali. Maka dia duduk di dalam alam kubur. Ketiga kalinya ya fulan bin fulan, yang ketiga kali, maka dia yang di alam kubur, alam barzakh ini menjawab, walaupun kita nggak dengar, arsyidna yarhamukallah, berikan kami petunjuk dan arahan, semoga Allah merahmatimu. Bu, yang ketiga itu sudah terjadi dialog antara kita dengan jenazah yang meninggal dunia. Dialog interaktif. Dialog interaktif. Ibu sudah manggil 3 kali, maka si jenazah meminta petunjuk dari kita. Kenapa minta petunjuk? Ya, dia baru saja meninggalkan alam dunia, masuk ke alam barzakh, tidak tahu arah ini. Kemana saya akan pergi di alam barzakh? Bu, pangapunten. Dulu ibu di rahim, di perut ibunda panjenengan, betul Bu. Kemudian ibu dilahirkan ke alam dunia, betul. Ketika masuk ke alam dunia, ibu tahu apa yang terjadi? Ketika ibu masih kecil, jabang bayi itu loh Bu, ibu dilahirkan ke alam dunia, ibu tahu? Ya udah tahu, jadi tahu apa? Taunya nangis toh. Tetapi kemudian orang tua kita, ayah ibunda kita yang ngerawat dan merawat kita, proses perpindahan dari alam rahim perut ibunda kita lahir ke alam dunia. Di alam dunia kita bayi, ada yang ngeramut, ada yang nerima, ada yang merawat. Begitu pula Bu, ketika pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, kalau dulu bayi ada yang rambut, tapi ibu ketika meninggalkan alam dunia kemudian masuk ke alam barzakh, bukan bayi yang ada nerima, sudah bangkotan. Maka ketika dipanggil namanya 3 kali, arsyidna yarhamukallah, beri saya petunjuk, saya harus kemana, saya harus bagaimana, laopo saiki Bu. Ketika dia dalam ambang alam barzakh, alam kubur, ibu akan beri petunjuk apa kira-kira? Kirim Fatihah. Tidak bisa. Jimpa ini kita telur nggak ngomong-ngomong. Kirim Fatihah doa. Arsyidna gitu ya, wahum la yashurun. Lanjut. Setelah ketiga ini apa Bu? Ya. Falyaqul. Ini baris terakhirnya. Falyaqul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingat, kalimat ini kita sampaikan, kita bacakan untuk dia yang di dalam kubur. Uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah keadaan ketika keluar dari alam dunia. Apa itu? Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat ya,
syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wa innaka, sesungguhnya engkau wahai yang telah meninggal dunia, radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Ini adalah petunjuk bagi dia yang barusan masuk ke alam kubur, diingatkan kembali. Kemudian fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqul intaliq bina ma yuq'iduna. Ya Allah. Bu Pak, ketika duduk dan minta petunjuk, ternyata mungkar dan nakir datang. Ketika sudah duduk dan berkata arsyidna rahimakallah yarhamakallah, malaikat mungkar dan nakir datang. Mungkar dan nakir datang. Ini penyidiknya datang. Penyidiknya datang. Disidik, Bu. Ini benar-benar syahadat apa enggak ini, Ran? Maka kalau kita di dunia diajari wiritan ya, pikir ya, raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, kalau tidak pernah wiritan begitu, ya apa ketemu mungkar dan nakir? Allah. Tak perlu, tidak pernah wiritan, kepuin. Baik, lanjut ya. Kemudian mungkar dan nakir ya'khudh kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi. Kemudian mungkar dan nakir tadi akan memegang tangannya. Mungkar memegang, nakir memegang. Tak perlu ini. Megangnya adalah megang gandengan tangan sebagai teman yang menghantar, atau pegangannya adalah dibekap sebagai penjahat yang tertangkap. Kira-kira yang mana, Bu? Nawak. Seperti berjumpa dengan teman lama atau membekuk penjahat? Teman lama. Amin Allahumma Amin. Kemudian yaqul intaliq bina ma yuq'iduna. Berjalanlah, ayo berangkat jalan bersama kami. Ma yuq'iduna faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ra'lam na'rif ummahu intaliq bina ma yuq'iduna. Ayo berjalan bersama kami, ayo jalan bareng kami, ma'yu'iduna, ke tempat dudukmu bersama kami. Jadi ya bahasa kita ya disambut kedatangannya oleh mungkar dan nakir. Kalau khair maka digandeng sebagai teman, tapi kalau syar ya dipekuk. Kemudian faqala rajulun, ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, kalau kita tidak tahu dan tidak menemukan di mana posisi ibunda saya di alam barzakh. Qal, Rasulullah menjawab, fatansibuhu ila Hawa ya fulan bin Hawa. Kalau tidak ketemu sama ibundanya, maka ia akan dibawa ke ibundanya yang pertama, itu ibunda Hawa, istri dari Nabi Allah Adam. Ini sedikit cuplikan kondisi di alam barzakh. Bu, Pak, dibawa ke ibunda Hawa. Itu kalau soleh dan soleha. Amin. Nah, kalau bermasalah Kepui sih. Ini yang masalah. Ini yang bermasalah. Baik.
Baik, cukup untuk hari ini karena sudah terlalu malam. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Bu, ada pertanyaan Bu? Ya. Untuk apa jenenge? Monggo. Tadi kan yang awal setelah dikubur. Setelah beberapa hari, beberapa bulan apa ya sama seperti itu. Artinya apa bangun dulu. Gimana? Bangun tuh Kalau setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. enggak tidur lagi. Dan itu kan yang diceritakan adalah Talqin. menit pertama ya. Menit awal di alam barzah, perpindahan dari alam dunia masuk ke alam kubur atau alam barzah. Ini menit-menit pertama. Terus apa episode berikutnya bagaimana? Turu maneh. Episode berikutnya bagaimana? Ya ada sebetulnya tentang ini ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, mazhab Hambali, punya kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Beliau itu menuliskan dengan detail. Ruh itu lepas dari jasad itu bagaimana? Jasadnya bagaimana? Ruhnya bagaimana? Ketika di alam barzah itu jasadnya tok atau ruhnya, atau ruh dikembalikan ke jasad, atau 50-50, separuh jasad separuh ruh. Oh iya, belum bahas dengan detail itu. Kemudian ketika ditanya tentang malaikat mungkar dan nakir, pertanyaannya bagaimana? Kalau tidak jawab bagaimana? Kalau jawab bagaimana? Ini orangnya mukmin atau tidak mukmin bagaimana? Kemudian kalau orang-orang yang meninggal dunia itu beriman atau ingkar, soleh atau tidak soleh, itu nanti di alam barzah. Jadi masuk ke alam barzah nanti ada 5 level, 5 tingkatan, 5 kelas. VVIP, VIP, eksekutif, bisnis, ekonomi. Beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jadi dari proses ini akan dibawa ke tempatnya yang berbeda-beda. Tempat tertinggi adalah fil mala'il a'la. Ini Ibnu Qayyim, fil mala'il a'la. Ini jadi tak sebutkan, tidak apa-apa Bu, masih sabar nunggu dah Bu. Saya kesusu dah. Ada yang pengen mangsul duluan? Monggo betul nopo biar nggak tertahan. Nggak ada. Tak tambah sedikit ya. Ini pertanyaan dulu. Jadi ketika sudah proses mungkar dan nakir, proses penyidikan di depan penyidik mungkar nakir ini selesai, maka dia digandeng, diantarkan sesuai dengan prestasinya selama di alam dunia. Tempat tertinggi adalah fil mala'il a'la. Ini yang dalam doa tahlil itu loh. Yeah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dia di mala'il a'la sampai kapan? Ila yaumiddin, maliki yaumiddin. Yaumiddin itu yaumul qiyamah, setelah kiamat di padang mahsyar. Dia berada fil mala'il a'la semenjak hari itu sampai kapan? Sampai nanti di padang mahsyar hari kiamat. Tempat tertinggi adalah fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la ini tempatnya siapa? Tempatnya para nabi, tempatnya para rasul, tempatnya para sholihin. Fil mala'il a'la ini ada 7 kelas, 7 tingkatan. Ini fil mala'il a'la ini adalah tempat yang Rasulullah lewati ketika Isra wal Mi'raj. Isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mi'raj masjidil aqsa, langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Langit pertama ada Nabi Adam, langit keempat ada Nabi Yusuf, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Setiap langit ada para malaikatul muqarrabin, setiap langit ada para nabi wal mursalin, setiap langit ada para sholihin, setiap langit ada orang-orang yang layak di langit-langit tersebut. Ini fil mala'il a'la. Bu, panjenengan kira-kira langit keberapa?
A'la. Fil mala'il a'la ini tempat tertinggi, dan dalam fil mala'il a'la terbagi 7 tingkatan lagi. Bu, yang mana langit berapa? Itu sebabnya kita diperintahkan beriman kepada para nabi, beriman kepada rasul, ngerti dengan sejarah kehidupan dan perjuangan mereka. Kenapa? Sekarang hidup di dunia, perjuangan kita seperti siapa sih? Betul. Perjuangan saya sudah seperti Nabi Ibrahim. Dengan tangan saya menghilangkan kemungkaran, berhadapan-hadapan dengan penguasa, kemudian saya dikriminalisasi, saya ditangkap, dibakar hidup-hidup. Oh, kalau meninggal dunia layak masuk ke fil mala'il a'la, bersanding dengan Nabi Ibrahim, paling terukur, paling taur gitu. Amin. Oh, saya belum seperti Nabi Ibrahim. Saya berjuang, tapi kadang-kadang menyelamatkan diri, melayu Nabi Musa. Kejar-kejar oleh Firaun. Tidak apa-apa. Tadi kau berusaha menyelamatkan umatmu dari kezaliman Firaun yang berkuasa. Tidak apa-apa. Langit ke-6. Amin. Jos. Kok kayaknya belum tuh, tidak jual-jual gitu ya, belum. Ya wes, Nabi Adam langit pertama. Tetapi beliau bersujud kepada Allah 70 tahun berderai air mata, memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 70 tahun sujud membaca doa tersebut, menangis berderai air mata gara-gara metik 1 buah tol. Bu, mangga tetangga berapa yang jadi langsung masuk enggak langit pertama seperti Nabi Adam? Amin. Oh ya jangan. Abu. Ya itulah fungsi. Apa Lah maka itu orang-orang alim, para ulama, orang soleh yang ngerti ngaji itu jadi ya Allah, apa ternyata ndak mau ngambil harta orang lain. Oh, ndak mau ngambil buah tetangga, ndak mau, Bu. Motol tebuni tonggo ndak mau, walaupun 1 potekan ndak mau. Kenapa? Apalagi tanah orang lain, apalagi tanah warisan, patok tanah bergeser. Beb. Ya. Usum. Oh ya angel gitu. Jadi kalau tanya nanti terus kemana? Ya ini tadi proses ditanya mungkar dan nakir. Kalau penyidikan jawabannya sinkron, maka digandeng maka oleh mungkar dan nakir, diletakkan di tempat yang pantas. Amin. Pantasnya langit ke berapa? 7, Beb. Cita-cita. Amin. Ya, tukaran sih itu. Berjuang dulu ya. Oke. Apa ini Dok? Panjang. Ada tempat keempat, tempat kelima. Tempat pertama tadi, tempat kedua, 3, 4, 5. Masih 4 tersisa. Insya Allah dijelaskan pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Oke. Sudah ada yang ngamuk? Kode keras. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ngapunten engkang kata, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, mengingat kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.